Halo kawan-kawan pelaut, salam satu jangkar. Saya Ageng. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan saya tentang materi modul 1 Singapura. Di video ini saya membahas tentang sound signal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and share supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaat video ini. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Sound signal aturan 32. Jadi, aturan 32 isinya definisi sound signal, yaitu di dalamnya ada paragraf A, kata suling. Berarti setiap alat syarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran 3 peraturan ini. Oke, agar mudah dipahami saya jelasin isi lampiran 3. Isinya yaitu tentang tujuan membunyikan isyarat bunyi, yaitu jarak dengar, jarak maksimal bunyi suling, ya setelah itu arah bunyi, bunyi suling harus menyebarkan ke segala arah. Setelah itu kekuatan bunyi. Nah, semakin besar kapal, semakin kuat bunyi suling yang dibutuhkan. Setelah itu frekuensinya. Bunyi suling harus berada dalam rentang frekuensi tertentu agar mudah didengar dan dibedakan. Yaitu selanjutnya ada pemasangan. Nah, suling dipasang setinggi mungkin agar bunyinya tidak terhalang dan mudah didengar. Oke, ini ada paragraf B. Istilah tiup pendek berarti tiupan yang lamanya kira-kira 1 detik. Nah, jadi tiupan pendek itu kira-kira lamanya 1 detik bunyinya. Setelah itu ada paragraf C, istilah tiup panjang. Berarti tiupan yang lamanya 4 sampai 6 detik. Nah, ketika kalian meniup bunyi atau suling di kapal, tiupan panjang itu kira-kira lamanya 4 sampai 6 detik. Oke, semoga mudah dipahami untuk di bagian ini. Kita lanjut. Sekarang aturan 33. Equipment for sound signal. Atau artinya perlengkapan sound signal. Oke, di dalam aturan ini ada paragraf A, yaitu kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus dilengkapi dengan suling. Kapal yang panjangnya 20 meter atau lebih sebagai tambahan suling harus dilengkapi sebuah bel atau dan kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih sebagai tambahan harus dilengkapi dengan sebuah gong yang bunyinya tidak dapat dikacaukan dengan nada dan bunyi bel. Suling, bel, dan gong harus memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran 3 peraturan ini. Genta atau gong atau keduanya boleh digantikan dengan perlengkapan lain yang mempunyai sifat-sifat khas yang sama. Dengan ketentuan harus selalu memungkinkan dibunyikan dengan tangan. Oke, setelah itu paragraf B. Kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter tidak wajib memasang alat-alat isyarat bunyi yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini yang tadi ya. Tetapi jika tidak memasangnya, kapal itu harus dilengkapi dengan beberapa sarana lain yang menghasilkan isyarat bunyi yang efisien. Nah, seperti itu. Nah, ini saya jelasin untuk materinya dulu ya. Nanti setelah itu ada saya nanti saya nanti saya berikan ilustrasinya. Ini untuk sebagai referensi awal saja, oke? Oke, kita lanjut. Sama ya. Definition, equipment. Tadi sudah equipment for sinyal, oke. Nah, ini 34. Aturan 34. Maneuvering and warning signal, yaitu artinya isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Oke, di dalam aturan ini ada paragraf A. Bila mana kapal-kapal dalam keadaan saling melihat kapal tenaga yang sedang berlayar, bila mana sedang berolah gerak sesuai yang harus diharuskan atau dibolehkan atau diisyaratkan oleh aturan-aturan ini, harus menunjukkan olah gerak tersebut dengan isyarat-isyarat berikut dengan menggunakan sulingnya. Oke, kita lihat isyaratnya. Oke, nah, ini ada pertama satu tiup pendek. Nah, 3 titik seperti ini, satu tiup pendek ya. Yang di bawahnya
2 tiup pendek. Di bawahnya lagi 3 tiup pendek. Oke, 1 tiup pendek itu artinya I alter my course to starboard, yaitu artinya saya sedang mengubah haluan saya ke kanan. Yang kedua, I alter my course to port, 2 tiup pendek, yaitu saya sedang mengubah haluan saya ke kiri. Yang ketiga, 3 tiup pendek, my engine going astern, artinya saya sedang menjalankan mundur mesin, dari kapal sedang mundur. Oke, lanjut. Ini ada ilustrasi kapal ketika merubah haluan ke kanan. Jadi, 1 tiup pendek, I alter my course to starboard. Kita ulang. Kalian. Oke, selanjutnya ini ada ilustrasi I alter my course to port. Saya merubah haluan saya ke kiri. Ini ada ilustrasi my engine going astern, 3 tiup pendek. Kapal saya bergerak mundur. Oke, lanjut. Oke, di paragraf ini setiap kapal boleh menambah isyarat-isyarat suling yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini yang tadi ya, dengan isyarat cahaya diulang-ulang seperlunya sementara olah gerak sedang dilakukan. Isyarat-isyarat cahaya ini harus mempunyai arti berikut. Nah, jadi ini yang cahaya ya, yang lampu. 1 flash, I alter my course to starboard. 2 flash, I alter my course to port. 3 flash, my engine going astern. Sama ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nomor 2. Lamanya masing-masing kedipan harus kira-kira 1 detik. Selang waktu antara kedip itu harus kira-kira 1 detik. Serta selang waktu antara isyarat-isyarat berurutan tidak boleh kurang dari 10 detik. Nah, jadi maksudnya, jadi 1 flash itu kira-kira 1 detik. Selang waktu untuk kalau kita 2 flash, jadi selang waktunya 1 detik. Nah, kalau kita mau mengisyaratkan yang lain, yang isyarat lainnya tidak boleh kurang dari 10 detik. Nah, begitu kira-kira maksudnya. Lanjut, nomor 3, lampu. Lampu yang digunakan untuk isyarat ini jika dipasang harus lampu putih keliling, dapat kelihatan dari jarak minimal 5 mil dan harus memenuhi ketentuan lampiran 1 peraturan ini. Oke, seperti itu. Kita lanjut bagian C. Nah, bila dalam keadaan saling melihat dalam aturan pelayaran sempit, nomor 1, kapal yang sedang bermaksud menyusul kapal lain sesuai dengan aturan 9 harus menyatakan maksudnya itu dengan isyarat berikut dengan sulingnya. Nah, seperti ya. Sulingnya intend to overtake on your start. Oke, nomor 2, kapal yang sedang disusul itu bila mana sedang melakukan tindakan sesuai dengan aturan 9 harus menyatakan persetujuan dengan isyarat dengan sulingnya. Nah, ini dia I agree. Ini yang ini. Oke, jadi kita kalau mau menyusul kapal, 2 long blast and 1 short blast, atau 2 tiup panjang 1 tiup pendek, itu overtake sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri 2 long blast 2 short blast, seperti itu. Nah, kapal yang sedang disusul itu harus menyatakan persetujuan. Nah, setujunya itu 1 long blast 1 short blast 1 long blast 1 short blast. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya ilustrasi kapal ketika sedang overtake. Nah, jadi yang overtake ini, I intend to overtake on your starboard. Oke, agree. 1 long blast 1 short blast 1 long blast 1 short blast. Nah, sudah. Oke, seperti itu. Ini yang sebelah kanan. Kita lihat ilustrasi yang sebelah kiri. I intend to overtake on your port side. Nah, I agree. Oke, kita lanjut. Oke, bila mana kapal-kapal yang dalam keadaan saling melihat sedang saling mendekat dan karena suatu sebab, apakah salah satu dari kapal-kapal itu atau keduanya tidak berhasil memahami maksud atau tindakan-tindakan kapal yang lain atau dalam keadaan ragu,
Apakah kapal yang lain sedang melakukan tindakan yang memadai untuk menghindari tubrukan? Kapal yang dalam keadaan ragu-ragu itu harus segera menyatakan keraguan-keraguan demikian dengan memperdengarkan sekurang-kurangnya 5 tiup pendek dengan cepat dengan sulingnya. Isyarat demikian boleh ditambah dengan isyarat cahaya yang kurang-kurangnya terdiri dari 5 kedip pendek dan cepat. Nah, kalau malam ya. Jadi kalau ragu 5 tiup pendek. Nah, tapi bisa juga 5 tiup pendek ini kita menolak di overtake. Jadi kita tidak mau di overtake, jadi 5 tiup pendek ya. Oke. Setelah ini bagian E. Kapal yang sedang mendekati tikungan atau daerah pelayaran atau air pelayaran yang di tempat itu kapal-kapal lain dapat terhalang oleh alingan atau penghalang seperti pohon itu ya, harus memperdengarkan satu tiup pendek. Nah, seperti itu isinya isyarat demikian itu harus disambut dengan tiup panjang oleh setiap kapal yang sedang mendekat yang sekiranya ada di dalam jarak dengar di sekitar tikungan atau di balik penghalang yang menghalanginya. Jadi kapal yang mendekati tikungan harus membunyikan satu tiup pendek panjang. Nah, di tempat lain juga di lain tempat juga yang mendekati tikungan tersebut dan mendengar satu tiup panjang harus memperdengarkan juga satu tiup panjang. Nah, seperti ini motor vessel approaching the bend. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi kapal ketika mengikuti tikungan. Jadi kapal yang sorry kita ulang. Nah, oke, oke, yang ini One Long Blast. Nah, ini dia yang ini mendengar suling yang ini bunyikan lagi one shot one long blast. Nah, kapal yang sedang mendekati tikungan atau daerah pelayaran atau air pelayaran yang di tempat itu kapal lain dapat terhalang oleh alingan harus memperdengarkan satu tiup panjang. Oke, seperti ini. Kita lanjut, kita lihat ilustrasinya. Saya ya. Jadi ada kapal yang slow down jadinya kalau kita mendengar. Oke, seperti itu. Oke, aturan 35 nya. Oke. Sound signal in restricted visibility. Di dalam atau di dekat daerah yang berpenglihatan terbatas bagi yang pada siang hari atau pada malam hari, isyarat-isyarat yang harus ditentukan di dalam aturan ini harus digunakan sebagai berikut. Kita lihat paragraf A. Kapal tenaga yang mempunyai laju memperdengar satu tiup panjang dengan selang waktu tidak boleh dari 2 menit. Nah, ketika kabut atau penglihatan terbatas, kapal tenaga yaitu mempunyai mesin ya, berjalan harus memperdengarkan satu tiup panjang dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Nah, kita tongot seperti itu. Oke, lanjut paragraf A. Kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi berhenti dan tidak mempunyai laju air harus memperdengarkan 2 tiup panjang beruntun dengan selang waktu tidak boleh dari 2 menit dan selang waktu tiup-tiup panjang itu kira-kira 2 detik. Nah, jadi kapal yang tidak sedang berlayar tapi berhenti. Nah, berarti kita berhenti, kita sedang berlayar tapi berhenti. Nah, kita berhenti karena kondisi yang tidak memungkinkan atau ragu ya. Jadi kita harus memperdengarkan 2 tiup panjang ini beruntun dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Oke, lanjut paragraf C. Kapal yang tidak terkendali, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang terkendala oleh syaratnya, kapal layar, kapal yang sedang menangkap ikan, dan kapal yang sedang menunda atau mendorong kapal lain sebagai pengganti syarat-syarat yang ditemukan dalam paragraf A atau B ini harus memperdengarkan 3 tiup beruntun, yakni 1 tiup panjang diikuti dengan tiup pendek dengan selang waktu tidak boleh dari 2 menit. Nah, kapal yang tidak terkendali, kemampuan olah gerak terbatas, ya kan, harus mendengarkan satu tiup panjang diikuti dengan 2 tiup pendek kalau kondisi kabut atau penglihatan terbatas. Oke, lanjut paragraf D. Kapal yang sedang menangkap ikan bila mana berlabuh jangkar dan kapal kemampuan olah geraknya terbatas bila mana sedang menjalankan pekerjaannya dalam keadaan berlabuh jangkar sebagai pengganti yang ditentukan dalam paragraf G. Aturan ini harus memperdengarkan syarat yang ditentukan dalam paragraf C. Aturan ini ya sama berarti ya. Kita harus memperdengarkan yang ini, mengikuti yang ini sama ya. Oke, lanjut. Sorry. Bagian G.
C, D, E. Oh, ini. Oke, bagi paragraf A, kapal yang ditunda atau jika yang kapal ditunda itu lebih dari satu, maka kapal yang paling belakang dari tundaan itu jika diawaki harus menggunakan 4 tiup beruntun. Dan satu tiup panjang dan diikuti tiap tiup pendek. Nah, kapal tunda terus kapalnya menunda lebih dari satu, yang paling belakang tundaannya itu harus membunyikan 4 tiup beruntun, yakni satu tiup panjang diikuti tiup pendek. Oke, seperti itu. Setelah itu paragraf F. Bila mana kapal yang sedang mendorong dan kapal yang sedang didorong maju diikat erat-erat dalam satuan gabungan, kapal-kapal itu harus dianggap sebagai sebuah kapal tenaga dan harus menggunakan syarat-syarat yang ditentukan dalam paragraf A. Oh, jadi ini sama ya yang F. Ini sama yang tadi. Kalian bisa kalian bisa lihat ini F ini ke paragraf A yang tadi. Lanjut paragraf G. Nah, tadi ya, kapal yang berlabuh jangkar harus membunyikan genta dengan cepat selama kira-kira 5 detik dengan selang waktu tidak lebih dari 1 menit. Jadi harus membunyikan genta dengan genta itu sama seperti lonceng atau gong ya. Oke lah, isinya itu di kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih, genta itu harus dibunyikan di bagian depan kapal dan segera setelah membunyikan genta gong harus dibunyikan cepat-cepat selama kira-kira 5 detik di bagian belakang kapal. Yang panjangnya 100 meter ini ya. Kalau kalau kurang dari 100 meter tidak depan saja sudah cukup gongnya. Oke, lanjut. Kapal yang berlabuh jangkar sebagai tambahan boleh memperdengarkan 3 tiup beruntun, yakni satu tiup pendek, satu tiup panjang, dan satu tiup pendek untuk menyebabkan kapal lain yang mendekat mengenai kedudukannya dan adanya unit. Nah, ini berlaku ketika restricted visibility, ketika penglihatan terbatas ya. Oke, lanjut. Paragraf H. Kapal yang kandas harus memperdengarkan isyarat genta dan jika dipersyaratkan isyarat gong yang ditentukan di dalam paragraf G aturan ini, dan sebagai tambahan harus memperdengarkan 3 ketukan terpisah dan jelas dengan genta sesaat sebelum dan segera setelah membunyikan genta yang cepat itu. Nah, kapal yang kandas sebagai tambahan boleh memperdengarkan suling yang sesuai. Nah, seperti itu ya. Oke, paragraf I. Kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter tidak wajib memperdengarkan isyarat tersebut di atas. Nah, jadi kapal yang kurang dari 12 meter tidak wajib mendengarkan isyarat tersebut. Seperti supply apa sotong atau itu tidak usah. Ini ke dalam keadaan ini ya. Tidak wajib kapal itu harus mendengar isyarat bunyi lain yang efisien. Nah, tapi kapal itu harus mendengar isyarat bunyi yang lain, yang efisien dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Nah, tapi juga boleh dibolehkan memperdengarkan isyarat dalam kondisi tertentu ya. Oke, paragraf C. Kapal pandu bila mana sedang bertugas pemandu sebagai tambahan atas isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam paragraf A, B, atau G aturan ini memperdengarkan isyarat pengenal yang lain, pengenal yang terdiri dari 4 tiup pendek. C. Oke, nah itu ini semua saya jelasin sebagai referensi aja ya. Mungkin kita untuk referensi jadi yang malas membaca saya bacain. Ini saya ambil dari peraturan pencegahan P2TL. Nanti saya simpulkan atau saya di akhir video saya kasih kalian bagaimana cara menghafalnya. Ini penting untuk mengambil modul 1 Singapura karena ditanya satu-satu. Oke, kita lanjut lagi. Aturan 36. Signal to attract attention. Artinya isyarat untuk menarik perhatian. Jika perlu untuk menarik perhatian kapal lain, setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya atau isyarat bunyi yang tidak dapat terkelirukan dengan setiap isyarat yang diharuskan atau dibenarkan dimanapun dalam aturan ini, atau boleh mengarahkan berkas cahaya lampu ke jurusan manapun. Sembarang cahaya yang digunakan untuk menarik perhatian kapal lain harus bisa demikian rupa sehingga tidak dapat terkelirukan dengan alat bantu navigasi manapun. Untuk memenuhi maksud aturan ini, penggunaan penerangan berselang-selang atau penerangan berputar dengan intensitas tinggi, misalnya penerangan stroba harus dihindarkan. Oke, inti dari aturan ini
Kapal boleh menggunakan isyarat apa saja untuk menarik perhatian, asalkan isyarat tersebut tidak mirip dengan isyarat standar yang sudah ada dan tidak membingungkan kapal lain. Nah, seperti itu, oke. Oke, lanjut. Aturan 37, distress signal atau isyarat bahaya. Bila mana kapal dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, kapal itu harus menggunakan atau memperlihatkan isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam lampiran 4 aturan ini. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah gambar buku korek dan saya foto. Nah, ini annex 4, distressnya annex 4 itu artinya lampiran 4 ya. Oke, ada banyak sinyal, tapi kita ambil yang umumnya saja, yaitu paragraf B. Paragraf B ini ya. Continuous sounding with any fog signaling apparatus. Nah, oke, jadi artinya itu membunyikan isyarat bunyi terus menerus seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, sekarang agar kalian mudah menghafal sound sinyal, saya simpulkan sebagai berikut. Kalian bisa screenshot gambar ini, atau bisa juga kalian print dan ditempel di bridge di tempat yang mudah terlihat, agar kalian bisa melihat atau bisa menghafal ketika kapal jalan atau sedang jaga. Oke. Oke, kita lihat sini kan ada air automatic to starboard one shot blast. Nanti di ujian modul 1 Singapura itu kalian kalian menghadap dosen ya, dosen penguji. Kalian cuma sorry kalian cuma dikasih gambar ini saja, gambar seperti ini saja di layar laptop atau tab ya seperti itu. Nanti kalian sebutkan apa ya, ini yang titik satu ini ada my course to sabot. Nah, kalian jawab seperti itu, atau bisa kalian dua ini, oke, motor vessel info but stop. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup kalian menghafal ini, insya Allah kalian bisa lulus. Oke, seperti itu kira-kira gambaran mengambil gambaran sound sinyal ini untuk mengambil modul 1 Singapura. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang 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 jelas menyampaikan materi sound sinyal ini. Oke, sampai sini saja pembahasan sound sinyal. Semoga informasi yang saya berikan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri mengikuti modul 1 Singapura. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu jangka.